masih di Prime Time Talk dan saya mencoba kembali menyapa Pak Satya Yuda. Pak Satya? Iya. Ya, baik. Pak Satya, kalau dari pihak kepolisian sendiri kan masih kemudian terus menelusuri dan akan memanggil sejumlah saksi dalam sejumlah kasus, baik itu khususnya dalam hal ini mafia migas ya Pak ya. Nah, kalau dari DPR sendiri akankah kemudian membentuk panja atau pansus khusus begitu atau panitia khusus kemudian untuk menelusuri dan membuka lebih lebar begitu kasus-kasus mengenai migas ataupun juga minerba ini Pak? Ya, ini tadi baru saja kita selesai rapat internal. Iya. Ya, salah satunya adalah menyusun apa-apa yang akan dibahas di dalam panja migas. Panja migasnya sendiri sudah terbentuk. Nah, nanti di situ baru kita kategorikan tema atau subtema apa yang ada di situ. Dan tentunya yang aktual, yang sekarang lagi menjadi perbincangan publik itu menjadi salah satu tugas di dalam panja migas yang insya Allah minggu depan akan segera berjalan dengan baik ya. Nah, yang saya ingin sampaikan ya bahwa kami pasti tentunya akan meminta masukan dan juga memanggil pihak-pihak yang terkait, ya, terutama di dalam rekomendasi yang telah diberikan oleh Pak Faisal Basri. Itu sudah menjadi domain publik yang mana kita harus menindaklanjuti karena ada dua hal. Satu adalah menyangkut masalah kebijakan, jadi di dalam tata kelola itu adalah kebijakan. Yang kedua adalah terhadap kelompok ataupun orang yang melaksanakan kebijakan itu. Jadi ini dua hal yang harus dipisahkan dalam arti kata supaya kita mengerti ini yang salah kebijakannya atau yang salah adalah orang di dalam mengambil tindakan-tindakannya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Victor sebagai salah satu contoh, itu adalah perlu kita telusuri dengan baik itu. Karena kalau sudah melibatkan ada tanda tangan Menteri Perekonomian dan lain sebagainya, berarti ada satu kebijakan yang diambil, ya, yang diketahui oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan. Tadi seperti Pak sampaikan bahwa ini siapa lagi yang lebih atas. Jadi itu mesti kita, Pak Marwan tadi mesti kita lihat gitu, apakah ini kebijakannya gitu. Atau yang kedua adalah adakah unsur pelanggaran di dalam melaksanakan kebijakan, misalkan melakukan proses pembelian tanpa melalui mekanisme tender. Nah, ini kan tentunya ada beberapa aturan-aturan yang mengatur ya, sehingga kita bisa melihat gabungan kebijakan dengan implementasi daripada kebijakan yang melanggar yang mana gitu. Baik, Pak Satya, kemudian saat ini kan memang penelusuran sedang berjalan begitu, tapi pengawasan juga tetap harus dilakukan. Kira-kira bagaimana seharusnya pengawasan yang bisa dilakukan, baik itu mungkin dari pihak pemerintah, dalam hal ini juga baik itu menteri terkait ataupun juga menteri atau pemerintah daerah sendiri, khususnya dalam pengelolaan migas, karena kita tahu bahwa banyak pemburu rente yang tetap terus mencari celah kemudian untuk bisa memanfaatkan pengelolaan migas kita untuk mendapatkan keuntungan begitu, Pak Satya. Ya, makanya di dalam panja nanti kita akan mengundang semua institusi-institusi yang terkait. Jadi kalau kita melihat, saya kembali lagi menjadi referensi adalah apa yang disampaikan, rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri tadi, kita tidak lanjuti karena institusi yang sudah jelas-jelas melakukan audit, ya, itu adalah state auditor kita atau BPK. Mungkin kita akan meminta kepada BPK nanti bagaimana pemeriksaan atau hasil daripada penemuan-penemuan BPK terhadap mekanisme pola pembelian BBM kita ataupun juga pola impor crude oil kita yang dilakukan oleh Petral misalkan. Nah, dari situ kita baru telusurin lagi via mana yang patut dipanggil oleh DPR untuk supaya memberikan klarifikasi terhadap mekanisme yang sudah ditempuh supaya kita bisa membedakan antara kebijakan yang diambil dengan orang-orang yang menikmati dalam hal ini terhadap proses di dalam bisnis, baik itu impor BBM ataupun juga impor crude oil atau di dalam ekspor crude oil kita yang ada dari Indonesia keluar. Itu kan tentunya sebuah proses yang perlu mendapatkan satu pendalaman. Maka kita mendukung adanya gagasan daripada Pertamina melakukan audit
independen, ya, audit independen yang ditunjuk. Saya kurang tahu apakah itu Wood Mackenzie atau yang ditunjuk dari PricewaterhouseCoopers atau apa. Yang jelas institusi yang kredibel gitu untuk melihat mengaudit bisnis proses yang dilakukan oleh Petral misalkan. Nah, ya walaupun Petral sudah dibubarkan, tapi kan kita harus mempelajari itu. Nah, nanti kita lihat apakah mata rantai daripada bisnis tersebut yang akhirnya bisa membengkakkan nilai daripada sebuah pembelian. Nah, ini yang menurut saya perlu mendapatkan satu pendalaman yang mana DPR kita tidak mempunyai instrumen yang langsung melakukan auditor, maka kita akan meminta kepada PPK sebagai institusi yang bisa kita jadikan acuan untuk melihat proses-proses selanjutnya. Baik, Pak Satya, saya ke Pak Victor dulu. Pak Victor, kalau dari informasi yang disampaikan Pak Marwan tadi bahwa ada beberapa orang yang pernah terlibat dalam kasus yang saat ini kemudian sudah menjadi tersangka dan pernah terlibat juga terlibat dalam pengelolaan migas ini ataupun juga kasus migas ini seperti tadi disebut Muhammad Nasaruddin, kemudian juga ternyata ada sebuah dokumen di mana di dalam disertakan kemudian surat dari Menteri Keuangan yang pada saat kemudian menjabat itu adalah Sri Mulyani. Apakah itu kemudian bisa juga menjadi rekomendasi dari pihak kepolisian sendiri? Ya, yang ada dokumen seperti ada dokumen dari Ibu Sri Mulyani. Beliau sudah kita jadwalkan untuk diperiksa. Tentu kan akan kita klarifikasi, kita lihat, kita pelajari isi daripada surat tersebut. Apapun yang telah dimuat di surat itu, tentu kita lihat ke unsur-unsur pasal, kemudian saksi-saksi yang mendukung, semuanya itu nanti akan kita tempatkan kepada porsi hukumnya masing-masing. Kemudian ada nama Nasaruddin yang disebutkan menerima uang dari TPPI. Saya sangat senang mendengar hal ini. Tentu nanti kalau memang kita sudah sampai kepada jadwal memeriksa mereka semua ini, saya berpikir bahwa kalaulah betul apa yang diungkapkan oleh Nasaruddin tersebut, lalu kemudian terlihat itu di penelusuran uang oleh PPATK, maka nanti akan sempurnalah bukti-bukti ini untuk menjerat mereka-mereka yang memang terbukti secara hukum telah melakukan pelanggaran gitu. Baik, Pak Victor, selain Sri Mulyani, kemudian siapa lagi yang diperiksa? Karena kalau dari keterangan Pak Marwan juga sempat mengatakan bahwa kalaupun Sri Mulyani berani menyertakan surat dari Menteri Keuangan yang dimana pada saat itu dia yang menjabat, tentunya ini juga atas persetujuan pihak di atasnya atau pemerintah yang saat itu berkuasa, Pak. Apakah kemudian pemerintah yang berkuasa saat itu akan dipanggil begitu, Pak? Ya, sangat tergantung kepada keterangannya Bu Sri Mulyani. Kalau memang ada indikasi itu, ya kita tidak akan tebang pilih. Semua yang melanggar akan kita panggil untuk mempertanggungjawabkan. Baik. Kami catat kemudian bahwa polisi tidak akan tebang pilih dan akan segera memberantas mafia migas ataupun juga minerba yang saat ini ataupun juga mafia tambang yang saat ini sedang ditelusuri begitu. Terima kasih Pak Brigjen Pol Victor Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Satya Yuda dan juga Pak Marwan Batubara. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.